Shalom, salam sejahtera, selamat berakhir pekan, saudara-saudara. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan hikmat dan pengertian supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 2-3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Demikian Mazmur 100 ayat 2-3. Tema renungan kita, sukacita atau rutinitas. Saudara-saudara, ibadah dapat menjadi sebuah rutinitas belaka tanpa ada maknanya. Nah, jika hal ini telah terjadi dalam kehidupan kita, maka sebaiknya kita perlu introspeksi diri atau evaluasi diri. Ibadah bukanlah sekedar pertemuan formal atau rutinitas semata-mata. Begitu juga dengan pemazmur yang berusaha menghindari hal tersebut. Oleh karena itu, pemazmur berusaha mengungkapkan makna ibadah kepada Tuhan. Mazmur ini digolongkan sebagai mazmur pujian. Melalui pujian, si pemazmur mengajak umat menyatakan kebaikan Allah. Ajakan ini dimulai dari ayat 2 dengan berkata, beribadahlah kepada Allah. Kata beribadah memiliki arti melayani Tuhan dengan sukacita. Beribadah berarti menghadap Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Pemazmur mengajak umat untuk memikirkan alasan untuk datang kepada Tuhan, yaitu bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah di atas ilah-ilah, di atas berhala-berhala yang disembah oleh banyak manusia di dunia. Allah yang telah menciptakan manusia dan yang telah menebus umatnya menjadi miliknya, umat gembalaannya, sebagaimana ayat yang ketiga. Hal ini tentu mengingatkan pengalaman keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Itu sebabnya tidak mengherankan jika di dalam ayat yang keempat muncul nyanyian syukur. Kebaikan Allah disyukuri dengan cara mendekat kepadanya serta menghampiri tahtanya sambil memuji kasih setianya. Formula ekspresi ini dipakai untuk masuk ke dalam sebuah ibadah korban syukur, sehingga umat Allah tahu persis bahwa umat Allah memahami, mengenal Allah yang baik dan juga layak dipuji, layak disembah. Bukan hanya sementara, tapi sampai selama-lamanya. Umat Israel mengetahui bahwa Allah yang mereka sembah sungguh baik karena keselamatan yang telah Ia berikan. Artinya bahwa kebaikan Allah itu bersifat kekal dan menyentuh seluruh kehidupan manusia. Bukan hanya secara fisik atau jasmani, tetapi terutama secara rohani. Berangkat dari titik inilah, pemazmur mengajak umat untuk beribadah. Bukan lagi sebagai atau karena rutinitas atau karena terpaksa, melainkan dengan sukacita. Saudara-saudara, ekspresi apa yang kita pancarkan ketika kita memasuki ibadah? Penuh dengan sukacita atau sekedar kebiasaan? Atau penuh dengan tekanan? Atau jangan-jangan kita menggumam ya, atau mengeluh dan berkata, wah, ibadah lagi, persekutuan lagi, minggu lagi ya, besok sudah minggu, online lagi, YouTube lagi, dan lain sebagainya. Saya harap kita tidak demikian. Kalau kita mampu memahami kebaikan Allah dalam hidup kita, maka ibadah itu
akan mendatangkan sukacita. Kita akan merindukan adanya ibadah, adanya perjumpaan dengan Tuhan. Kita merindukan adanya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, membawa seluruh hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita, sesungguhnya itu menjadi satu paket. Ibadah yang sejati, persembahan yang hidup kepada Tuhan. Jadi ingatlah saudara, ibadah yang dilakukan dengan berfokus kepada Tuhan pasti akan mendatangkan kebahagiaan, pasti akan mendatangkan sukacita. Amin. Karena itu mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah umat Tuhan, gembalaan Tuhan. Karena itu kami harus beribadah kepada Tuhan yang hidup, yang sudah menciptakan kami, bahkan menyelamatkan kami. Kami beribadah bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, tapi kami mau beribadah karena kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Dan ibadah itu sungguh mendatangkan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh, hanya untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Shalom.